Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam majelis yang mulia. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab terkait jenis-jenis sihir, di mana pada bab sebelumnya kita telah membicarakan tentang sihir, ya, bahwasanya sihir itu adalah bagian dari kekufuran, ya. Bab yang ke-25, babu bayani syai'in min anwa'is sihri. Bab keterangan tentang jenis-jenis sihir. Pada bab ini muallif rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membawakan dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata muallif, qala Ahmadu, Al-Imam Ahmad berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'farin. Muhammad ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Auf menceritakan kepada kami. An Hayyan bin al-Ala, dari Hayyan ibn Ala. Haddatsana Qatn bin Qabisah, menceritakan kepada kami Qatn bin Qabisah an abihi, dari bapaknya. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya bapaknya atau bahwasanya Qabisah, ya, beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata, sesungguhnya al-iyafah, nanti akan disampaikan, wat tarqa, dan tarqa, wat tiyarata, dan tiarah, minal jibti, termasuk al-jibt. Qala Auf berkata, al-iyafatu zajrut tayr. Al-iyafa pengertiannya adalah melepas burung. Maksudnya adalah menganggap sial dengan burung. Wa tarq, adapun at-tarq adalah al-khattu yukhattu bil ard, garis yang digaris di atas tanah. Tidak sekedar garis-garis di atas tanah, tapi dia merasa sial dengan garis tersebut, meramal sesuatu dengan garis tersebut. Ini mana at-tarq. Wal jibtu, adapun al-jibt, qala Al-Hasan mengatakan rannatus syaitan. Al-jibt itu adalah suaranya syaitan. Isnaduhu jayyid, hadis ini isnadnya jayyid. Wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-musnad minhu. Hadis ini pun juga diriwayatkan oleh Abi Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Kemudian dalil yang kedua yang disampaikan oleh al-musannif, wa an ibni Abbasin, dan dari Abdullah bin Abbas qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang belajar sedikit atau cabang dari ilmu perbintangan, faqad iqtabasa syu'batan minas sihr, maka dia telah
belajar sedikit atau cabang dari ilmu sihir. Zada mazada, semakin bertambah apa yang dia pelajari, maka semakin bertambah pula dosanya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa isnaduhu sahih, dan isnadnya atau sanadnya sahih. Walin Nasa'i, dan dalam riwayat Imam Nasa'i min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, Rasul bersabda, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha, siapa yang membuat simpul satu simpulan, ya, mengikat satu tali, thumma nafatha fiha, kemudian ikatan tadi ditiup, ya, faqad sahara, maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, dan siapa yang berbuat sihir maka dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dan siapa yang menggantungkan urusan kepada sesuatu bukan kepada Allah, ya, maka yang digantungkan itu, ya, diwakilkan atau diserahkan kepada apa yang dia gantung, ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah taala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ala hal unabbiukum mal adhu, maukah kalian aku kabarkan, aku beritahu apa itu al-adhu? Hiya an-namimatu, dia adalah an-namimah, al-qalatu bainan nas, yaitu mengadu domba antara manusia. Walahuma an ibni Umar, dan dari keduanya pula, ya, yaitu Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna minal bayani la sihran, sesungguhnya di antara al-bayan, ucapan, la sihran, ada yang berupa sihir. Nah, pada hadis ini diterangkan beberapa hal yang sebagian orang menganggap itu bukan sihir, namun secara syariat itu dikategorikan, atau hal tersebut dikategorikan sebagai sihir. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya kita sebutkan bahwasanya sihir itu ada dua. Ada sihir ta'thir, ada sihir takhyil. Sihir ta'thir itu adalah memberikan pengaruh kepada al-mashhur, kepada orang yang disihir. Kalau dalam bahasa kita itu santet, gitu. Sihir yang kedua adalah takhyil, mengkhayalkan. Ya. Sihir ini seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, ya, di mana tukang sihir Fir'aun, mereka melemparkan, ya, tali-tali, kemudian seakan-akan tali itu bergerak seperti ular. Dan Nabi Musa melihat tali tersebut seakan-akan bergerak seperti ular. Jenis sihir ini namanya sihir apa? Tahyil, bukan ta'thir. Ini jenis sihir yang sudah kita bahas. Dan memang masyarakat, ya, menganggap atau mengetahui bahwasanya hal itu adalah sihir. Namun pada bab ini, apa kata Syekh, lamma dzakara al-muallifu hukma sihri al-ma'rufi wa hukma fa'ilihi, ketika muallif menerangkan hukum sihir yang sudah diketahui oleh orang, yaitu sihir takhyil sama ta'thir tadi, serta telah menerangkan hukuman bagi pelaku sihir. Dzakara anna sihra qad ya'ti fin nususi wa la yuradu bihi
as-sihru al-ma'rufu. Beliau menyebutkan pada bab ini beberapa jenis sihir yang tidak dimaksudkan seperti sihir pada umumnya. Tapi ada dalil yang mengatakan hal itu adalah sihir. Bal yuradu bihi umuran ukhra hiya min anwa'i sihir. Akan tetapi hal tersebut dikategorikan jenis sihir yang lain. Nah, ini hubungan apa? Bab ini dengan bab sebelumnya. Di bab sebelumnya disebutkan perkara-perkara yang jelas dipahami hal itu adalah sihir. Pada bab ini diterangkan jenis sihir yang orang pada umumnya tidak menganggap hal itu sihir. Jelas ya? Jelas ya? Nah. Minal umur allati dzakara fil babi, dan di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh mu'alif pada bab ini adalah al-iyafah. Ada yang namanya al-iyafah. Wat-tarq dan at-tarq, wat-tayyarah, ya, wat-tiyarah dan at-tiyarah. Waqad awrada fihi ma hadits Qabisah al-Abdi. Beliau mendatangkan hadis yang bersumber dari Qabisah al-Abdi, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Qabisah al-Abdi beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti. Sesungguhnya al-iyafa wat-tarqa wat-tiyara adalah al-jibt, yaitu syaitan. Wa naqala an Auf bin Abi Jamilah qaulahu, dan muallif menukil ucapan Auf bin Abi Jamilah di mana Auf menerangkan tentang apa itu al-iyafah, bahwasanya al-iyafah adalah zajaru at-tayr, melepas burung, ya. Tapi bukan melepas burung untuk dibebaskan, gitu loh. Namun zajarut tayri litasyaumi au at-tafaul, melepas burung tujuannya untuk apa? Tasyaum. Tasyaum itu pesimis. Au at-tafaul. At-tafaul itu lawannya apa? Optimis, ya. Prakteknya bagaimana? Ya, sebelum safar, ya, ini merpati, ya, dikeluarkan di kandang, dibiarkan. Kalau al-iyafah, ya. Fa idza arada an yuqdima ala syai' idza jarat taghyir. Kalau ingin melaksanakan sesuatu atau ingin mendatangi sesuatu, ya, dia melepas burung. Fa idza dhahabat shimalan tasa'ama mimma aqdama alai. Ya. Kalau apa namanya? Kalau burung itu terbangnya ke kiri, tasya'ama, pesimis. Wa in dhahaba yaminan tafa'ala. Tapi kalau terbangnya ke kanan, optimis. Nah, ini al-iyafah. Wa amma tarqu, adapun at-tarq, fa huwa nau'un minal kahana, termasuk jenis perdukunan. Wal kahanatu minas sihir, dan perdukunan itu bagian dari sihir. Wa hiya ibaratun an khututin tukhattu bil ardi bi tariqatin yaz'umu man khattaha annahu ya'rifu bidzalika makanal mafqudi aw ghairi dzalik. Dia itu adalah ungkapan tentang garis-garis yang dibuat di atas tanah, ya, dengan model tertentu, bitariqatin, dengan model tertentu. Yaz'umu man khattaha, orang yang menggariskan ini, yang membuat garis tersebut, ngaku-ngaku, nyangka annahu ya'rifu bidzalika makanal mafqud, dia tahu tempatnya benda yang hilang, ya, melalui garis tersebut, au ghairi dzalik, atau yang semisalnya.
Ya. Fatajidu annahu yakhuttu khututan katsira. Kau dapati orang yang melakukan hal ini menggaris dengan banyak garisan. Tsumma yamsah minha bi sur'atin khattaini wa nahwi dzalik. Kemudian orang tadi menghapus dua garis. Tsumma yaz'umu annahu yata'arafu ala ba'dil umur. Kemudian dia ngaku-ngaku ya tahu hal yang gaib. Ya. Nah, ini bagian dari apa? Kesyirikan. Ya. Jenisnya banyak. Kalau zaman sekarang atau di lingkungan kita tidak seperti ini prakteknya. Tapi perbuatan yang semisal ini banyak. Contoh, coba lihat tangannya. Nah, ngeramal tangan. Ya. Pemuda lihat apa? Bintang. Ya, zodiakmu apa? Bulan lahirmu bulan apa? Bulan Agustus. Oh, bintangmu ini. Nah, berarti bintangmu ini nanti kamu akan seperti ini. Nah, ini meramal. Di antara bentuk ramalan itu apa? Feng Shui. Tahu ya Feng Shui? Apa itu? Ya. Jadi kalau mau bangun sesuatu ini harus hadap ke sini. Karena kalau misalnya harus hadap ke timur. Karena kalau hadap ke timur itu beruntung. Tapi kalau hadap ke barat nggak beruntung. Nah, ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena dia menganggap yang menjadikan keberuntungan itu adalah arah jihad, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya menghadap ke timur, kenapa? Enak, supaya apa? Bisa kena matahari pagi, kalau siang-siang nggak panas, tidak masalah. Gitu loh. Ya. Tidak berkaitan dengan kesialan. Ya. Ya, saya itu pernah tanya penjual lumpia di depan THR. Ya, tahu ya? Banyak kan berjajar ya, lumpia. Perhatikan. Rata-rata yang jual itu sebelah barat. Arah ke utara. Ya toh? Arah ke selatan itu enggak ada. Saya tanya, "Kenapa, Pak? Kok banyak yang jualan di arah utara?" Ya, pas arusnya ke utara gitu. Ya, dia ngomongnya ya enggak tahu Mas ya, enggak tahu ya. Ya bisa percaya aja bisa tidak gitu kan. Menurut ilmu Cina, di sana itu gelap. Ya. Entah karena menghadap kuburan atau yang lain itu kan. Saya bilang enggak Pak. Kenapa kok lebih ramai? Ya karena arah ke utara itu arah orang pulang datang kerja, gitu loh. Ya orang-orang apa berangkat kerja biasanya berangkat kerja tergesa-gesa, lapar, wis daripada makan nasi wis mampir dulu aja lah. Sebentar makan lumpia 1-2 potong, kemudian lanjut. Coba perhatikan Pak, arah ke selatan kan sepi. Ya. Nah kita sebagai seorang Islam tidak boleh percaya hal demikian. Gitu loh. Tapi kalau analisa misal ini lebih ramai, lebih banyak orang, ya memang gitu loh. Karena kalau ramai biasanya memang lebih laris. Tapi kalau gelap ini, ya suram tempatnya, ya itu ya tidak boleh dibenarkan. Ini termasuk apa? Bagian dari al-iyafah. Ya. Kemudian juga menganggap sial tingkat tertentu, ya tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 gitu loh. Ya, diajari capek-capek sama guru SD-nya 1 sampai 20, ternyata besar-besar enggak dipakai angka 13. Ya. Gitu loh. Ya. Nah, ini bagian apa? Bagian al-iyaf, merasa sia gitu. Orang Arab memakai apa? Burung. Orang Indonesia ya dengan media yang lain. Tapi hakikatnya sama. Kesyirikan. Ya.
Kalau ada burung gagak terbang di atas rumah, waduh, di sopo sing mati, ya kan? Ya. Katanya gagak itu kendaraannya malaikat maut misalnya. Ya dulu kan, ya masyarakat kita. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kemudian mimma yulhaq bisihri ta'allum an-nujum. Di antara hal yang dianggap sihir atau dimasukkan dalam bab sihir adalah ta'allum an-nujum, atau mempelajari ilmu perbintangan. Bukan ilmu perbintangan yang diperbolehkan syariat. Ya. Apa ilmu perbintangan yang diperbolehkan syariat? Mempelajari bintang sebagai petunjuk arah. Ini boleh. Ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan bintang tujuannya adalah 3. Pertama, sebagai perhiasan langit. Ya, malam kalau ada bintang semakin indah. Yang kedua adalah sebagai petunjuk arah. Ya, biasanya rasi gubuk penceng ya, itu menunjukkan arah selatan. Nah, kalau sudah ketemu gubuk penceng ya, gubuk penceng itu kan kayak layangan condong gitu loh, arah selatan. Oh berarti sebelah sana utara, ini barat, terus timur. Nah, diketahui arahnya. Ini tujuan apa? Diciptakannya bintang. Yang terakhir, Allah menciptakan bintang sebagai alat untuk melempar syaitan yang mencoba mencuri kabar dari langit. Nah, adapun mempelajari bintang atau perbintangan untuk perkara-perkara yang gaib, meramal, ya, menganggap sial, ya, maka itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Nah, liyastadilla biha ala al-hawadisi ala ardhiyah min umuril ghaib. Sebagai bentuk dalil atau sebagai pendalilan terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi yang merupakan perkara ghaib. Wa awrada al-musannifu fi hadha hadits Ibnu Abbas. Al-musannif dalam hal ini beliau membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Siapa yang mempelajari sebagian dari perbintangan, dari ilmu bintang, maka dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Zada ma zada. Semakin banyak yang dia pelajari, maka semakin banyak dosanya yang dia tanggung. Tapi sekali lagi, yang dimaksud dengan ilmu bintang di sini adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui hal gaib. Padahal yang namanya gaib tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya mempelajari bintang ya sebagai petunjuk arah, maka ini tidak mengapa. Karena sesuai dengan maksud diciptakannya bintang. Ya. Fabayyana, maka mu'alif menerangkan anna min anwa'i sihri ta'allumun nujum. Bahwasanya di antara jenis sihir adalah mempelajari bintang atau mempelajari perbintangan. Lianna kullan minal munajjim wasahir yadda'i ilmal ghaibi alladhi ikhtasallahu bi'ilmihi. Dikarenakan para ahli nujum, para peramal, tukang sihir, keduanya ngaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Padahal ilmu ghaib adalah bagian dari kekhususan
Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ya Pak ya. Ini akidah yang harus kita pegang, bahwasanya enggak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Siapapun itu, enggak ada yang tahu. Ya, kiai tahu hal yang gaib, enggak ada. Gitu loh. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu hal yang gaib. Beliau menyampaikan hal yang gaib manakala hal itu dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau Rasul tidak diberi kabar, Rasul nggak tahu. Contohnya hari kiamat. Ya. Kapan terjadinya kiamat? Perkara gaib, dan Rasul tidak dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ditanya oleh Jibril, fa akhbirni 'anis sa'ah, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang kapan kiamat terjadi. Apa jawabannya Nabi? Mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya ya sama tidak tahunya seperti yang bertanya. Ini Rasulullah enggak tahu hal yang gaib, gitu loh. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku ya tahu gaib, tahu besok terjadi ini dan itu, wajib bagi kita untuk mendustakannya. Ini akidah kita. Gitu loh, ya. Siapapun itu, meskipun terkenal alim, terkenal bertakwa, terkenal dengan kesolehan, kalau sampai dia ngaku hal yang gaib, wajib kita dustakan. Karena hal yang gaib tidak tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Misalnya, habis kubur jenazah, ini duduk di atas pusaran. Ya, 10 menit. Kemudian setelah itu pulang ngasih tahu keluarga si mayit. Keluargamu tadi itu Masya Allah enak, ya. Dapat nikmat gitu kan. Ya, saya lihat tadi. Nah ini tidak boleh percaya. Tuh. Saya punya bacaan khusus, gak ada bacaan khusus untuk tahu ilmu hal yang gaib. Ya. Ya. Bahkan kalau ada orang, saya bisa ngelihat jin, gak ada orang bisa ngelihat jin. Yang ada itu jin nampakkan diri di hadapannya. Betul. Bukan ngelihat jin menampakkan diri. Betul. Bahkan ya teman-teman yang memperdalami hal ini apa? Pokoknya orang yang melihat jin, ya yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, itu ditempeli jin. Gitu loh. Ya. Ditempeli jin. Ya. Oh, punya indera keenam, enggak ada indera keenam. Ya. Bukan kelebihan, itu penyakit itu. Ya. Nah, ini apa? Akidah yang harus kita pegang. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena awamul muslimin, kaum muslimin awam, ya, mungkin karena didikan dari orang-orang terdahulu dari nenek moyang. Kalau orang sudah belajar agama jadi kiai itu wis sangar. So ngerti hal gaib, ngerti ini itu. Ya. Bisa langsung menyembuhkan hanya dengan ya ditiup gitu. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Padahal tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awrad al-musannifu hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Al-musannif membawakan hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridai beliau, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara. Siapa yang ngikat satu ikatan, ya, membuat buhul, kemudian dia tiup ikatan tersebut, faqad sahara. Itu artinya dia sungguh telah berbuat sihir. Wa man sahara faqad asyraka. Siapa yang berbuat sihir, maka dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an uqila ilaihi. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dipasrahkan kepadanya.
Wa fihi bayanun anna man nafatha fil 'uqadi fa innahu yantabiqu alaihi annahu sahir. Pada hadis ini terdapat keterangan bahwasanya siapa yang membuat ikatan maka telah berlaku padanya hukum penyihir. Artinya sudah dianggap sebagai seorang penyihir. Wa anna man ta'atta sihra faqad waqa'a fi syirk, dan barang siapa yang sudah melaksanakan praktek sihir maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Wasahir muta'alliqun bi ghairillahi wa hum asyayatin. Dan penyihir itu bergantungnya kepada selain Allah. Bergantungnya kepada syaitan. Itu pasti gitu loh. Ya, enggak mungkin benang ini misalnya atau paku ini tiba-tiba ada di perutnya seseorang. Berjalan sendiri tidak mungkin. Pak, aku nggak punya kaki, nggak punya sayap untuk terbang. Tiba-tiba ada. Ini pasti ada yang membawa. Siapa? Syaitan. Dan syaitan tidak akan mungkin mau menuruti keinginan manusia kecuali manusia tersebut harus melakukan kekufuran terlebih dahulu. Gitu lah. Maka syaratnya baku kufur. Ya. Dan kadang sebagian sihir menampakkan ketaatan. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Di Arab, di negeri Arab, ada seorang penyihir. Dia itu sholat. Ya. Tapi apa? Sholatnya gak pakai wudu. Sengaja. Ini kan apa? Ihana tuh sholat. Melecehkan ibadah sholat. Ya, menjadikan sholat ini permainan seperti orang ya yang naudzubillah menimpa sebagian pemuda kita di Indonesia, ya sholat habis sholat takbir kemudian joget. Ini kan buat apa? Ihana. Ya, bentuk apa? Memainkan sholat, guyonan dengan sholat dan menghinakan sholat, bersendagurau dengan syariat, guyonan dengan syariat ini adalah kekufuran. Gitu loh. Ya. Jadi penyihir dia sudah bergantung kepada selain Allah, yaitu syaitan. Wa man ta'allaka bi ghairillahi wukila ilaihi, dan siapa yang bergantung kepada selain Allah maka dipasarkan kepadanya. Fasahir yukalu ila syayatinihi, dan sihir itu dipasrahkan kepada syaitannya. Ya. Kemudian adzan dulu ya. Kemudian yang kelima, wa auradal musannifu hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian al-musannif membawakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal unabbiukum mal adhu. Maukah kalian aku beritahu apa itu al-adhu? Ya. Hiya an-namima. Al-adhu itu namima. Al-qalatu bainan nas. Banyak membicarakan keburukan manusia. Adzan dulu. Yang mengadu domba di dalam memecah belah masyarakat itu seperti sihir. Gitu loh. Falikullin minhuma atharun qawiyyun wa khafiyyun fit tafriq. Dua-duanya sama-sama punya bekas, punya pengaruh yang kuat, yang halus di dalam at-tafriq, memecah belah. Suami istri dipisah oleh sihir. Tapi banyak juga suami istri pisah gara-gara namimah. Ya. Gara-gara omongan tetangga yang enggak. Sama pengaruhnya. Makanya apa? Namimah dengan sihir disamakan oleh syekh. Ya. An Yahya bin Katsir, dari Yahya bin Katsir anahu qala, bahwasanya beliau berkata, yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsidu sahir fi syahrin.
pengadu domba itu bisa merusak dalam waktu sekejap apa yang tidak bisa dilakukan penyihir dalam sebulan. Ya. Kadang orang itu kuat ya imannya, disihir mental, tahu mental ya, gak mampan, balik. Karena apa? Karena saking tawakalnya kepada Allah, ibadahnya begitu kuat, ya, begitu taat kepada Allah, sehingga apa? Sihir dengan bantuan syaitan ini tidak mampan, ya. Tapi namimah nggak melihat apa? Ibadah seseorang. Syaitan dengan dari jenis manusia, ya, kita bacakan ayat Al-Quran itu nggak kepanasan. Dibacakan ayat kursi nggak lari, gitu loh. Ya. Nah, ini bahayanya apa? Namimah. Ya. Seseorang sekali lagi diganggu dengan sihir, kadang-kadang sihir itu tidak berfungsi, tidak memberi athar. Kenapa? Karena orang yang disihir ini sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata namimah bisa merusaknya. Kemudian jenis yang lain yang dikatakan oleh Syekh adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian keterangan itu adalah sihir. Artinya sebagian omongan itu adalah sihir. Wa at-tabyinu anna fi nafsi bil alfadil fasihati allati ta'khudhu as-sami'a wal quluba fatasharuha atau fatashuruha. Pada hadis ini terdapat keterangan bahwasannya ada pada jiwa dari lafaz-lafaz yang fasih itu terkadang memberikan pengaruh kepada pendengar, memberikan pengaruh kepada apa? Hati pendengar, sehingga pendengar itu seakan-akan tersihir. Nah, wajhul syibahi, dan diantara atau dan segi penyerupaan antara sihir serta ucapan adalah bahwasannya omongan itu ada yang bisa mendekatkan yang jauh dan juga bisa menjauhkan yang dekat. Bisa membaguskan sesuatu yang buruk atau sebaliknya memburukkan sesuatu yang bagus. Bisa membuat perkara kecil jadi besar, ya seakan-akan besar, atau perkara yang besar dianggap satu yang kecil. Lah, ini semua kan apa? Al-bayan, ya, omongan gitu. Dan ada orang yang punya apa? Bakat demikian. Kalau ngomong itu wes sudah meyakinkan gitu kan. Orang yang mendengar itu tidak menangkap kedustaan, tapi pada hakikatnya dia itu berdusta. Sehingga apa? Terperdaya. Gitu kan. Ya. Nah, ini biasanya kadang menimpa wanita-wanita muslimah ini. Perlu dinasihati. Ya, karena sekarang itu memang jasad antara wanita dan laki-laki nggak ketemu, tapi komunikasi bisa ketemu di sosmed, di jejaring sosial, ya, dirayu, ya, dijanjiin ini dan itu, ya, sehingga terperdaya, ya, sehingga menuruti apa yang diinginkan oleh sang laki-laki. Inna minal bayani la sihra. Sebagian dari omongan itu sihir. Ya. Nah, sihir dari jenis ini itu ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah dia termasuk kebaikan. Tidak tercela apabila hal itu
digunakan untuk menerangkan sesuatu apa adanya. Gitu. Ya. Yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk. Ya. Menyampaikan kebaikan sehingga orang tertarik. Nah, ini tidak tercela, namun akan menjadi tercela apabila ya kemampuan berupa al-bayan, menerangkan sesuatu, berbicara tentang sesuatu itu digunakan untuk memanipulasi ya banyak hal yang buruk ya disampaikan dengan indah seakan-akan bagus. Sesuatu yang jelas ini haram ya kemudian disampaikan dengan begitu bagus seakan-akan ya halal, ya masyarakat pun ya menganggap hal itu adalah halal padahal hakikatnya haram. Maka ini yang dicela. Nah, ringkasnya ada beberapa hal yang termasuk sihir, namun ya sebagian besar kaum muslimin atau kita ya tidak menganggap hal itu sihir. Ya, di antaranya adalah apa? Tatoyur tadi, menganggap sial dengan berbagai macam jenisnya atau modelnya. Kemudian juga di antaranya apa? Melakukan buhul, ya, membuat buhul-buhul dan meniupnya. Ya, kemudian juga namimah itu adalah bagian dari sihir. Kenapa? Karena bisa memecah belah masyarakat dan juga ucapan itu ada yang berupa sihir. Karena apa? Bisa memberikan pengaruh pada hati pendengar ataupun perasaan pendengar. Hanya saja ketika namimah dan omongan itu tentu bukan sihir hakikat, sihir yang sebenarnya, yang pelakunya dihukumi dengan kesyirikan. Gitu loh. Ya. Kedua hal tersebut dikatakan sihir sebagai bentuk apa? Penyerupaan dengan sihir yang sesungguhnya, karena memberi pengaruh dan memberi bekas. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi kaum muslimin sekalian. Apabila ada hal yang benar, maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada salahnya atau ada kekhilafannya, maka itu datangnya dari kami pribadi. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.